Pernah nggak sih kamu ngerasa capek bukan karena hidup berat, tapi karena omongan orang? Kayak ketika kamu baru lulus ditanya, kok belum kerja? Ketika udah kerja dibilang, kok gajinya segitu doang? Bahkan sesudah bekerja dan sukses masih ditanya tentang kapan nikah. Udah nikah nih yang ditanya lagi, kapan punya anak? Pas udah punya anak, masih ditanya lagi, kapan nambah anak? Kayak nggak ada habisnya. Dulu saya punya temen, sebut saja si A. Dia berjuang banget buat lulus kuliah karena keluarganya bukan dari orang kaya. Setiap semester harus jungkir balik cari beasiswa, nyari kerja sampingan, bahkan pernah jualan kecil-kecilan demi bisa lanjut kuliah. Pas akhirnya lulus, dia ngerasa lega banget. Tapi tahu nggak, pas kumpul keluarga, yang dengar malah bukan selamat, tapi pertanyaan, udah lulus ya? Kok belum kerja sih? Saya lihat banget waktu itu ekspresi dia berubah. Dari yang tadinya bangga, jadi kayak ngerasa salah. Padahal kan buat sampai di titik itu saja sudah susah payah. Tapi di mata orang lain itu belum cukup. Dan kenyataannya, ini bukan cuma cerita si A. Mungkin kamu juga pernah ngalamin. Kamu merasa sudah berusaha, tapi tetap aja ada yang nyinyir. Seakan-akan standar sukses itu ditentukan sama orang lain. Yang lebih ngeselin, mereka ngomongnya kayak santai aja. Padahal buat kita bisa jadi itu beban banget. Jadi pertanyaannya, kenapa sih orang suka banget ngurusin hidup orang lain? Kenapa mereka hobi banding-bandingkan kita? Dan yang paling penting, gimana caranya biar kita bisa bodo amat sama omongan mereka tanpa merasa bersalah? Nah, video ini kita bakal bahas semua. Tonton sampai habis ya, jangan skip. Kita akan memberikan beberapa cara untuk menanggapi semuanya. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa orang suka nyinyir? Di sekitar kita pasti ada aja orang yang hobinya berkomentar tentang hidup orang lain. Mereka selalu punya sesuatu yang dikatakan tentang pilihan karir seseorang, status pernikahan, atau bahkan hal-hal kecil seperti cara berpakaian. Pertanyaannya, kenapa mereka begitu peduli dengan orang lain? Tentu ini ada banyak alasan dan penyebabnya. Tapi dalam video ini, saya akan berbagi 4 penyebab yang saya kira ini sering kita jumpai dan dapatkan di lingkungan kita. Yang pertama adalah pola pikir biner. Kalau nggak A, ya B. Banyak orang masih melihat dunia dalam dua sisi ekstrim. Kalau nggak kaya ya miskin. Kalau nggak sukses dalam standar mereka ya berarti gagal. Kalau nggak hitam ya pasti putih. Cara berpikir ini membuat mereka cenderung memberi label pada orang lain dengan mudah. Seakan-akan hidup cuma punya dua kemungkinan. Padahal kenyataannya, kehidupan jauh lebih kompleks dari yang sekedar hitam dan putih. Setiap orang punya latar belakang, tantangan dan pilihan yang berbeda. Tapi mereka yang berpikir biner sulit memahami bahwa ada banyak faktor yang membentuk kehidupan seseorang dan gak semua harus mengikuti jalur yang sama. Contohnya seorang yang belum menikah di usia tertentu, langsung dicap kebanyakan milih atau nggak laku, tanpa memahami bahwa ada banyak alasan seseorang menunda pernikahan, atau seseorang yang memilih pekerjaan yang mungkin tidak terlihat bergengsi dianggap gagal, hanya karena tidak sesuai standar umum. Ini alasan yang banyak kita temukan di masyarakat kita. Yang kedua adalah ketidakpuasan terhadap hidup sendiri. Ini sangat penting sekali, karena biasanya tidak banyak disadari. Seringkali orang yang paling sering mengomentari hidup orang lain adalah mereka yang justru merasa tidak puas dengan kehidupannya sendiri. Mereka melihat orang lain memiliki kebebasan dalam memilih jalan hidup, memiliki peluang yang besar, jalan kesuksesan yang mulus, dan itu membuat mereka tidak nyaman. Yang lebih ironis, banyak dari mereka yang suka ngurusi kehidupan orang lain, padahal kehidupannya sendiri masih jauh dari kata sempurna. Bahkan urusan keluarga sendiri, anaknya, rumah tangga, karirnya, seringkali lebih berantakan daripada orang yang dikomentari. Jika dipikir lebih dalam, mereka nyinyir karena punya terlalu banyak waktu luang. Orang yang benar-benar sibuk dengan kehidupannya sendiri, yang punya tujuan besar, yang fokus mengejar targetnya,
hampir tidak pernah punya waktu untuk mengomentari kehidupan orang lain. Orang-orang sukses akan sibuk membahas strategi masa depan, mengevaluasi pencapaiannya, atau merancang langkah berikutnya, bukan sibuk mencari kesalahan orang lain. Bayangkan saja, kapan terakhir kamu melihat seorang pengusaha sukses atau orang yang sibuk ngejar impiannya duduk-duduk membahas kehidupan orang lain? Hampir tidak pernah. Karena ketika seseorang benar-benar fokus pada dirinya sendiri, pada pengembangan diri, ia tidak akan punya waktu untuk sekedar nyinyir. Bahkan nongkrongnya orang sukses itu bukan lagi berisi tentang gosip, tapi sharing perjalanan hidup, pengalaman, sharing bisnis, karir, yang tentu itu kembali lagi untuk dirinya sendiri. Yang ketiga adalah budaya ikut campur dan kepo. Di banyak lingkungan sosial, kehidupan pribadi sering dianggap sebagai urusan bersama. Hal ini terjadi karena budaya kita terbiasa dengan konsep hidup bermasyarakat yang kadang kebablasan. Orang merasa berhak tahu urusan pribadi orang lain hanya karena mereka merasa bagian dari komunitas yang sama. Pertanyaan-pertanyaan seperti kapan nikah, kerja di mana sekarang, atau udah punya anak belum seringkali bukan karena benar-benar peduli, tapi lebih karena kebiasaan sosial yang sudah turun-menurun. Mereka membuat pertanyaan itu tanpa sadar bahwa setiap orang punya waktu sendiri dan tidak disamaratakan. Keempat adalah kurangnya kebiasaan berpikir kritis. Banyak orang terbiasa menerima standar yang ada, tanpa mempertanyakan apakah standar tersebut masih relevan. Pendidikan dan lingkungan sosial kita lebih banyak mengajarkan kepatuhan terhadap pemikiran kritis. Akibatnya, banyak orang yang menilai sesuatu hanya berdasarkan kebiasaan dan norma lama, tanpa mempertimbangkan bahwa hidup terus berkembang dan tidak bisa dikotak-kotakan begitu saja. Misalnya, ada anggapan bahwa sukses itu harus kerja di kantor besar dengan gaji tinggi. Kalau ada orang yang memilih menjadi freelancer atau wirausaha kecil-kecilan, langsung dianggap kurang sukses hanya karena tidak sesuai dengan standar lama. Padahal kalau mereka mau berpikir kritis, mereka akan melihat bahwa definisi sukses itu sangat subjektif. Tidak semua orang menginginkan hal yang sama dalam hidupnya, dan itu tidak berarti mereka gagal. Jadi kalau kita menghadapi orang yang hobi nyinyir, sebenarnya bukan kita yang bermasalah, tapi mereka. Mereka hanya menunjukkan cara berpikir yang terbatas dan ketidakpuasan terhadap hidup mereka sendiri. Yang terbaik adalah tetap fokus pada perjalanan kita sendiri. Karena pada akhirnya yang menjalani hidup ini adalah kita sendiri, bukan mereka. Setelah kita sudah mengetahui penyebabnya, kita lanjut di cara kita menyikapi ini. Merupakan pembahasan yang sangat penting, karena ini yang menjadi cara untuk bisa memberikan respon atas apa yang kita dengar dari orang lain. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menyikapi nyinyiran tanpa terbawa emosi dan tetap berkembang. Kita nggak bisa kontrol apa yang dikatakan orang lain tentang kita, tapi kita bisa kontrol bagaimana kita menyikapinya. Kalau setiap kali kita mendengar komentar negatif, kita langsung tersulut emosi, kita hanya akan membangun energi untuk sesuatu yang sebenarnya nggak penting. Jadi, bagaimana cara terbaik untuk menghadapi nyinyiran tanpa kehilangan fokus pada perkembangan diri kita? Pertama adalah pahami bahwa setiap orang memiliki dunia dari sudut pandangnya sendiri. Ketika seorang nyinyir, mereka sebenarnya sedang menunjukkan bagaimana cara mereka memandang dunia, bukan tentang kita, tapi tentang mereka sendiri. Misalnya, kalau ada orang yang bilang, kerja di situ nggak ada masa depan. Bisa jadi itu karena mereka punya pola pikir bahwa sukses itu harus lewat jalur tertentu. Tapi itu bukan kebenaran mutlak. Mereka hanya berbicara berdasarkan keterbatasan cara berpikir mereka sendiri. Jadi sebelum kita emosi, coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah yang mereka katakan benar-benar tentang aku? Atau ini hanya cerminan dari pola pikir mereka sendiri? Yang kedua adalah jangan bereaksi, tapi respon dengan cerdas. Orang yang suka nyinyir biasanya nunggu reaksi kita. Kalau kita marah, membela diri berlebihan, atau bahkan balik nyinyir, itu artinya kita masuk dalam perangkap mereka. Alih-alih bereaksi, lebih baik berespon dengan cerdas. Caranya, diam dan lanjutkan kehidupanmu. Mudah kan? Tapi dicoba dulu apakah semudah itu atau tidak.
Kadang respon terbaik adalah tidak merespon sama sekali. Kalau memang harus menanggapi, gunakan humor atau jawaban yang santai. Misalnya, kok masih kerja di situ? Nggak ada rencana pindah? Wah, kalau ada tawaran yang cocok dengan gajinya 10 kali lipat, boleh dong dicarikan. Dengan jawaban seperti ini, kita tetap menjaga harga diri tanpa harus terpancing emosi. Yang ketiga adalah jadikan kritik sebagai cermin, bukan pisau. Nggak semua omongan orang itu salah. Kadang ada kritik yang sebenarnya bisa membantu kita berkembang. Bedanya kritik yang membangun biasanya disampaikan dengan cara yang baik. Sementara nyinyiran seringkali bernada merendahkan. Caranya, filter setiap komentar yang datang. Kalau kritik itu benar dan bisa memperbaiki diri kita, terima dengan lapang dada. Kalau itu hanya nyinyiran tanpa dasar, abaikan dan lanjutkan perjalanan kita. Jangan sampai kita menolak semua kritik hanya karena kita ingin terlihat kuat. Tapi juga jangan sampai kita terpengaruh oleh semua komentar, sehingga kehilangan arah hidup kita sendiri. Keempat adalah fokus pada perkembangan diri, bukan membuktikan diri. Seringkali ketika kita disindir dan dikritik, ada dorongan dalam diri untuk membuktikan bahwa mereka salah. Kita jadi ingin menunjukkan keberhasilan kita hanya untuk membuat mereka diam. Padahal kalau tujuan kita hanya untuk membungkam orang lain, kita malah terjebak dalam siklus yang sama, membiarkan hidup kita dikendalikan oleh opini orang lain. Yang jauh lebih penting adalah berkembang untuk diri kita sendiri, bukan untuk membuktikan sesuatu ke orang lain, tapi karena kita memang ingin jadi lebih baik. Daripada sibuk membahas nyinyiran, lebih baik sibuk meningkatkan keterampilan. Daripada membuang energi menjelaskan pilihan hidup kita, lebih baik gunakan energi itu untuk benar-benar menikmati perjalanan kita sendiri. Ketika kita fokus pada diri sendiri dan terus bertumbuh tanpa disadari, kita akan meninggalkan orang-orang yang masih sibuk nyinyir jauh di belakang. Kelima adalah miliki lingkungan yang sehat. Kita tidak selalu mengontrol siapa yang ada di sekitar kita, tapi kita bisa memilih siapa yang paling banyak mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang suka menghakimi, lama-lama kita bisa ikut ke bawah energi negatif. Sebaliknya, kalau kita dekat dengan orang-orang yang positif, sportif, yang punya growth mindset, kita juga akan lebih mudah fokus pada pertumbuhan kita. Carilah lingkungan yang mendukung perkembanganmu, lingkungan yang lebih banyak membicarakan ide masa depan daripada membahas kesalahan dan kehidupan orang lain. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Kesimpulan dari saya, hidup terlalu berharga untuk dihabiskan mendengarkan nyinyiran. Nyinyiran orang lain gak akan pernah berhenti. Tapi apakah kita akan terus sibuk memikirkannya? Itu pilihan kita. Semakin kita berkembang, semakin banyak suara di sekitar kita. Ada yang mendukung, ada yang mencela. Tapi pada akhirnya, yang menjalani hidup ini adalah diri kita sendiri. Jadi daripada tenggelam dalam komentar negatif, lebih baik tetap melangkah maju. Toh mereka yang sibuk nyinyir tidak akan membayar tagihan kita, tidak akan membantu kita meraih impian, dan tidak akan bertanggung jawab atas hidup kita. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan mendengarkan mereka yang tidak benar-benar peduli dengan kebahagiaan kita. Mungkin itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.